Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Marhaban ya Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillah sampai di detik ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan jari jemari kita. Salah satu nikmat yang kita tidak bisa pungkiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat iman, nikmat sehat, yang sampai di Ramadan yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk merasakan Ramadan di 1446 Hijriah ini. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga nantinya kita yang berpuasa bulan Ramadan ini mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kini kita telah masuk di bulan suci Ramadan di 1446 Hijriah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyil karim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hakikat dari bertakwa ini bukan hanya tentang kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Namun hadir saudara-saudariku, esensi dari ketika kita melaksanakan Ramadan ini adalah implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saya akan mengangkat satu topik yang nantinya akan kita bahas, yaitu adalah peran bulan suci Ramadan atau peran puasa dalam meningkatkan empati sesama, empati dan kepedulian sesama. Sering kita dengar tentang makna empati ini sendiri. Namun tak lupa pula sering kita lihat bahwasannya orang salah dalam memaknai empati dan simpati ini. Empati dan simpati ini memiliki makna yang berbeda. Walaupun sama hakikatnya, akan tetapi simpati lebih kepada rasa orang peduli pada sesama. Akan tetapi empati ini sendiri adalah sikap dan rasa ketika seseorang mengalami kesusahan, kita merasa bersama dengan dia dan memiliki tindakan yang dimana kita ikut serta dalam empati ini sendiri. Nah, empati ini dalam bulan suci Ramadan menjadikan diri kita peduli sesama, peduli terhadap sesama muslimin dan muslimat, peduli terhadap sesama manusia, umat manusia melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu sendiri. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari nomor 13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman di antara kamu ketika kamu belum mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Apa makna dari hadis ini? Saudara-saudariku rahimakumullah. Jadi ada 4 kira-kira yang bisa kita amalkan untuk empati dan peduli kepada sesama dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Yang pertama, kita bisa merasakan saudara dan saudari kita di luar sana yang mungkin ketika dia berbuka puasa, ketika dia sahur sendiri, mereka tidak bisa makan seperti halnya kita. Mungkin saat ini kita bersyukur bahwasannya kita di rumah bisa makan dengan seenaknya, berbuka berbahagia dengan keluarga, dengan menu makanan yang luar biasa megahnya.
Tapi ketika kita berpuasa, rasa empati inilah, peduli sesama inilah muncul dari dalam diri kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dengan melihat saudara-saudari kita di luar sana, kita masih bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan bulan suci Ramadan bersama keluarga. Kemudian yang kedua, implementasi kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yaitu adalah membantu orang sesama orang saat berpuasa. Maksud dari membantu sesama ini saat berpuasa, mungkin ketika kita berada di jalan, ketika kita mungkin sedang melihat ada nenek-nenek ingin menyeberangi jalan, kita sebagai orang yang mungkin ada waktu dan ada tenaga, kita bantu. Walaupun kita tidak tahu bahwasannya itu nenek itu siapa. Karena sejatinya dalam teori konseling ada namanya teori humanistik, yaitu adalah rasa memanusiakan manusia itu sendiri. Tanpa memandang syarat, siapapun dia, orang manapun dia, ketika kita merasa dia butuh pertolongan kita rasa dia butuh pertolongan dari diri kita, maka kita bantu orang yang ada di dekat kita. Kemudian yang ketiga, implementasi kita peran puasa tersebut dalam empati dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga itu adalah saling memaafkan sesama saudara-saudari kita. Sering kita lihat bahwasannya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan terhadap sesama saudara-saudari kita. Akan tetapi, saudara-saudariku rahimakumullah, ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita, maafkan kesalahan orang lain kepada kita, mungkin ada silap mata orang, ada silap kata orang terhadap hati kita yang membuat hati kita ini sakit, kita mampu memaafkannya, itulah bentuk bahwasanya kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah peran puasa itu sendiri untuk menjadikan empati dan kepedulian terhadap sesama. Kita mampu berbagi kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita sudah bersyukur, kita mampu berbagi. Ketika kita berbuka puasa, kita memiliki rezeki, kita berbagi sama tetangga kita, jiran tetangga, kaum muslim dan muslimat yang ingin berbuka puasa dengan kita. Kita buat mungkin galang dana ataupun kegiatan-kegiatan donasi untuk berbagi takjil sesama orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, salah satu makna dari man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni dosanya. Salah satu implementasi dari kata bersungguh-sungguh ini adalah kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku rahimakumullah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dalam edisi tausiah singkat kali ini. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang mendapatkan predikat unggul dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan puasa kita ini mendapatkan pahala di tempat Allah setinggi-tingginya Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.